Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tulsa Putri beserta teman-teman dari SMA Negeri 1 Pamutan meminta izin untuk mewawancarai jenengan. Apakah diperbolehkan? Oh, diperbolehkan. Dari SMA 1 Pamutan. Iya. Ini mengenai kasus pencurian ya, Pak. Kalau boleh tahu, monggo diperkenalkan dulu nama Bapak siapa? Baik, untuk perkenalan, nama Bagus Bidin Gainarto, pangkat Aibda, NRT 81061294. Kemudian jabatan di sini anggota Babinam Timnas di Polsek Ancol. Kemudian saya dinas sudah 20 tahun. Untuk di Polsek Ancol saya mulai terhitung 2016, jadi sudah 7 tahun. Kalau dinas aktif sudah 20 tahun karena saya pendidikan dilantik tahun 2003 ini, karena kan sudah 2023, jadi genap 20 tahun. Ada pertanyaan lain mungkin? Umurnya jenengan sama alamatnya di mana ya, Pak? Baik, untuk umur sama alamat ya. Kita ke alamat dulu. Saya beralamat di Desa Nyagaledo, RT 5 RW 1, Jalan Pamutan Rembang, Hulu Tanah Desa Nyagaledo, dekat dengan rumah makan Kebun Jati. Mungkin mbak-mbak ini dari SMA Pamutan, kalau sedang melintas di depan rumah saya bisa mampir. Kemudian untuk umur atau usia, saya kelahiran 1981, jadi kalau umur sudah 42. Iya, 42. Kalau boleh tahu juga, untuk bisa masuk ke pekerjaan kepolisian ini bagaimana prosesnya ya, Pak? Oh, proses. Untuk bisa masuk pekerjaan sebagai anggota kepolisian. Jadi yang jelas, untuk menjadi anggota Polri harus mengikuti tahap seleksi, tahap-tahapnya harus dilalui. Mungkin dari persyaratan umum, contohnya warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak gila tentunya kan gitu. Kalau kita kemudian ada syarat seperti tinggi badan untuk laki-laki itu 165, kemudian untuk cewek itu 163 cm, untuk berat badan harus ideal. Jadi berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 110, itu ketemunya berat ideal. Tapi ada toleransi, artinya toleransi itu kalau plusnya itu 5 kilo, minnya juga 5 kilo. Ketemunya tadi tinggi badan dikurangi 110, kemudian berapa? Kalau lebihnya itu ya kurang lebihnya 5 kilo gitu. Kemudian kalau mbak-mbak pengen jadi anggota Polri, saya kok overweight, bisa tentunya kan dengan berolahraga, latihan fisik. Kemudian kalau saya kok ini terlalu kurus, mungkin makannya diperbanyak ya. Terus kemudian saya kok kurang tinggi, ya berusaha kan. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita tekun, insya Allah lah. Kalau memang sudah tekun kok tingginya nggak maksimal, berarti nasib. Nasib kan? Tapi kita sudah usaha. Manusia itu harus berusaha, harus ikhtiar ya. Kemudian nanti persyaratannya bisa dicek di internet, cari itu persyaratan untuk masuk anggota Polri ya. Karena di sini sifatnya sedang, jadi saya kan seingat saya, kemudian tahapan seleksi seingat saya ya. Tahapan seleksi itu administrasi ya, seperti ada KTP mungkin ya kan, terus nilai rapor, daning dan lain sebagainya. Iya, kemudian ini termasuk tinggi badan, terus masuk kesehatan ada varises atau enggak, tremor ini apa enggak kan gitu. Kemudian buta warna apa enggak,
plus minus apa enggak itu masuk di tes kesehatan. Kemudian darahnya juga dicek, banyak ya. Bisa dicari nanti di internet ya. Nanti kalau saya jelaskan di sini nggak selesai. Tentunya harus energik, harus sehat, kuat fisiknya maupun jiwanya. Dengan cara apa? Berolahraga, ya. Berolahraga. Ada lagi? Saya mau tanya Pak, apakah di sini pernah terjadi kasus pencurian Pak? Kasus pencurian? Banyaknya umumnya apa? Yang baru aja di sini ya? Baru saja. Ada seperti pencurian kendaraan bermotor, yang di desa luar nih Bu? Betul, di desa luar itu. Lu banyak kok tahu dengar berita ya? Cerita. Soalnya saudara juga di sini. Memang ya seperti itu, kita harus terbuka, transparan, akuntabel. Jika ada kejadian dirilis, jadi masyarakat semua paham dan tahu oh kejadiannya seperti apa, sudah ketemu apa enggak, biar tahu dampaknya. Mungkin ada pertanyaan lain Mbak? Kalau boleh tahu siapa pelakunya? Oh itu untuk pelaku siapa? Tentunya tersangka. Dalam hal ini tetap inisial saja ya, inisial Penyebab terjadinya pencurian itu kira-kira apa ya Pak? Penyebab terjadinya pencurian. Sebetulnya kadang-kadang ada niat dan ada kesempatan. Itu sudah rumus. Ketika nggak ada niat, tapi ada kesempatan bisa terjadi. Penyebabnya itu kalau di Wuwur ini kan kita membahas yang di Wuwur. Itu gara-gara gini. Saya sampaikan ya. Ketika si korban itu tidak pulang malam-malam, mungkin dia sudah capek. Sepeda motor ditaruh di depan teras halaman rumah, itu dikunci stang, sudah dikunci stang, dipikir kan sudah aman. Kemudian si korban itu masuk ke dalam rumah, ke kamar, ya kan? Dia itu merasakan ngantuk berat, padahal dia juga masih punya tanggungan, artinya sepeda motor saya belum saya masukkan. Ketika dia keluar untuk memasukkan kendaraannya tadi biar diparkir yang lebih aman, ternyata kuncinya itu dicari nggak ada. Mungkin dia naruhnya lupa atau bagaimana, sehingga terus karena mungkin si korban itu ngantuk, dia masuk lagi ke dalam ruangan, ke kamar sambil melihat motornya. Yang namanya orang kalau malam tetap juga ngantuk. Ya seperti itu akhirnya awas malingnya. Jadi malingnya itu akhirnya mungkin sudah mengintai si korban ngantuk, akhirnya tidur lelap, tahu-tahu sudah diambil orang lain, diambil pencuri. Ya kurang lebihnya seperti itu. Di sini siapa yang diuntungkan dan dirugikan ya Pak? Untuk kasus pencurian di sini yang dirugikan tentunya yang dirugikan itu dari pihak korban karena dia sudah merasa kehilangan sama korban. Apakah setelah terjadi kasus ini ada terjadi kasus baru lagi atau enggak ya Pak? Yang namanya kejahatan itu ada di mana? Yang namanya kejahatan itu nggak bisa diminta ya. Istilahnya itu ada kesempatan iya, maka dari itu kita harus waspada ya. Kalau punya teman keluarga juga harus saling mengingatkan ya, biar aman tentunya ya. Dan ini yang terakhir, apa dampak yang terjadi setelah adanya kasus pencurian ini ya Pak? Dampak bagi masyarakat itu seperti apa? Ya. Jadi dampak bagi masyarakat setelah terjadinya kasus pencurian. Tentunya warga masyarakat khususnya di desa Wuwur, Kecamatan Panjol, tentunya resah, gelisah. Ada kejadian seperti ini. Kenapa kok resah? Takutnya menimpa pada tetangga yang lain. Menjadi was-was. Tapi akan tetapi karena di kecamatan juga ada sektor polisi ya, yaitu di Polsek Panjol juga ada unit Reskrim, juga ada rekan-rekan yang lain, ada Polmas, ada Babin Kamtipmas, ada Intel. Kita bersama-sama guyup gotong royong, istilahnya ngeroyok. Perkara ini harus selesai, harus tuntas, ya kan? Jangan sampai
setelah kejadian ini masyarakat biar percaya dengan Polri, tentunya gitu. Alhamdulillah dengan kerja keras rekan-rekan Polsek Panjur, kasus yang ada di Luwut terungkap, sehingga masyarakat masyarakat Panjur ya khususnya di wilayah Panjur bisa nyaman, tentram, tidurnya juga bisa mimpi-mimpi indah tentunya gitu. Ya. Ada lagi, Mbak? Sudah Pak, terima kasih ya Pak. Itu saja. Iya, itu saja. Terima kasih. Saya juga terima kasih atas oleh-olehnya. Ini ini saya terima dengan syarat kita makan bersama-sama ya, biar nggak terkesan ya suasananya gitu. Nah, kalau makan bersama-sama terkesan, ayo Pak kita makan bareng. Nah, gitu, setuju ya? Setuju. Tapi kalau nggak mau makan bersama-sama, tak tolak. Ya, nggak apa-apa ya Mbak. Aku undangnya Mbak Pak deh ya Pak anak. Mbak ya enggak sudah remaja loh anak-anak. Enggak makan bareng-bareng ya monggo.